Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, asyirku billah, sebuah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah siapapun dia, mau ahli ibadah, mau dermawan, mau orang yang gampang menangis, yang gampang iba hati, hatinya lembut dan seterusnya, tapi dia menyekutukan Allah dan tidak berhenti, tidak bertaubat, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah sudah berjanji tidak akan mengampuni selama-lamanya, kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Kemudian membunuh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, kecuali dengan hak. Berarti ada membunuh tapi hak, ada menikmati farji wanita tapi hak, ada mengambil harta orang lain tapi hak. Allah membolehkan. Berbeda dengan syirik, tidak ada yang hak. Seluruh perbuatan syirik batil, tapi membunuh ada yang hak, mengambil harta orang lain ada yang hak, dalam keadaan tertentu. Adapun syirik tidak ada. Mana yang tidak hak? Beliau sebut yang pertama, damu muslim, darahnya seorang muslim, ini haram dibunuh. Berarti darahnya seorang kafir halal dalam keadaan perang, kafir harbi, kafir harbi. Nah, maka di sini ada urutannya. Yang pertama muslim, yang kedua zimmi, kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang ada di negeri kita ini, semuanya kafir zimmi insyaallah. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu yang hidup di Jakarta ini, di Indonesia ini, mereka adalah kafir zimmi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, ya. Yaitu orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Di Madinah banyak, di zaman Nabi banyak orang-orang kafir yang hidup di Madinah, orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim. Dia mengikuti aturan kaum muslimin. Mencuri, dipotong tangannya. Berzina, dicambuk. Berzina muhsan, direjam. Minum khamar, dicambuk 40 kali. Menuduh orang berzina tanpa saksi 80 kali. Dan begitu seterusnya, sama dengan kita kaum muslimin. Adapun solat, tidak. Puasa, tidak. Yang sifatnya ibadah mahdhah, tidak. Yang sifatnya hukuman, ya.
sama antara muslim dengan non-muslim. Yang kedua, al-mu'ahad. Al-mu'ahad. Siapa al-mu'ahad? Orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, orang-orang Inggris, orang-orang Perancis yang ada di Jakarta ini, yang ada di Indonesia ini. Mu'ahad. Mereka punya perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Maka wajib dilindungi. Membunuh mereka adalah dosa besar. Bahkan Nabi mengancam, lam yajid raihatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Ancaman keras. Tidak boleh kita sakiti, apalagi kita bunuh. Ya. Kecuali yang tidak ada perjanjian damai. Seperti Indonesia sedang perang melawan negara kafir, Timur misalnya. Mereka 1-2 orang datang ke Jakarta ini, boleh ditangkap, dibunuh. Sebab kalau tidak berbahaya. Kalau kita bebaskan bisa saja dia jadi mata-mata, ya. Kecuali dilindungi oleh seorang muslim. Antum misalnya atau saya misalnya kenal dengan seorang kafir Timur. Ini dalam keadaan perang. Lalu saya mengatakan, saudara-saudara, si fulan ini berada di bawah keamanan saya. Keamanan dia saya lindungi. Maka siapapun yang ada di Indonesia ini haram membunuh dia, menyakiti dia. Sebagaimana Hamzah memboncengkan Abu Sufyan saat menjelang Futuh Mekah. Bagaimana keadaan Madinah dan Mekah? Perang. Madinah dan Mekah itu perang bertahun-tahun. Yang satu negara kaum muslimin, yang satu negara kafir, pimpinan Abu Sufyan. Madinah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa saat menjelang Futuh Mekah, Hamzah memboncengkan Abu Sufyan berkeliling di pasukan kaum muslimin. Tidak ada yang berani membunuh, menyakiti Abu Sufyan. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena di bawah perlindungan Hamzah. Ya. Wal musta'min. Siapa al-musta'min? Yang minta keamanan. Yang minta keamanan. Misalnya ada negeri kafir yang tidak ada hubungan damai dengan Indonesia, atau bahkan sedang perang. Datang seseorang atau 2 orang dari negeri kafir tersebut minta keamanan di Indonesia ini, dan diterima oleh presiden, oleh Amirul Mukminin. Maka wajib bagi dia untuk aman. Berhak bagi dia untuk tidak diserang, untuk tidak disakiti. Inilah orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Berarti hanya satu orang kafir yang boleh dibunuh. Apa? Kafir harbi. Kafir harbi. Selain kafir harbi tidak boleh dibunuh, yaitu mu'ahad, musta'min, ya, ini tidak boleh dibunuh. Satu lagi, dhimmi. Kemudian ada beberapa kaum muslimin yang boleh dibunuh, yang halal dibunuh. فَمِنَ الْحَقِّ الَّذِي أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ أَن يَزْنِيَ الْمُحْصَنُ.
yaitu pezina muhsan. Apa pezina muhsan? Orang yang berzina dan dia sudah apa? Sudah nikah? Kurang dikit. Sudah pernah nikah. Nah, kalau sudah nikah barangkali janda nggak masuk, duda nggak masuk. Ini masuk. Berarti sudah pernah menikah. Bisa beristri, bisa bersuami, bisa janda, bisa duda, masuk dalam kategori ini. Sudah pernah menikah. Siapapun muslim yang sudah pernah menikah kok berzina, maka boleh dibunuh. Bahkan harus dibunuh kalau ada bukti dan saksi yang kuat. Walaupun dia tidak mengaku. Walaupun dia tidak mengaku. Tapi ada saksi. 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan, atau bukti. Bukti yang dimaksud adalah hamil. Video, foto, dan seterusnya tidak bisa menjadi bukti. Islam menolak ini dari awal. Islam menolak ini dari 1400 tahun yang lalu. Ya. Islam hanya menerima persaksian 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan, atau bukti nyata yaitu hamil. Di luar itu tidak diterima. 3 orang laki-laki, 7 orang perempuan, foto, video, dan seterusnya tidak diterima oleh Islam. Ya. Barangkali 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, Islam dicaci maki, para ulama dicemooh. Dasar ulama nggak kenal teknologi, nggak mau memanfaatkan teknologi. Ini kan bukti nyata, video, foto. Nah, sekarang baru tahu. Sekarang akhir-akhir ini baru tahu betapa video, foto sangat-sangat mudah direkayasa. Ini badan siapa, kepala siapa, wajah siapa, mudah sekali. Sangat mudah sekali. Anak-anak aja bisa. Apalagi yang sudah pintar. Maka Islam dari awal menolak itu. Inilah Islam. Barangkali ini salah satu kehebatan dan kebenaran Islam. Maka kita yang yakin dengan kebenaran Islam tidak perlu lagi dengan bukti-bukti seperti itu. Kita sudah yakin apa yang ditolak oleh Islam, tolak. Ya. Kecuali yang Islam tidak menolak, seperti USG, untuk mengetahui di rahim itu laki perempuan. Islam nggak pernah menolak ini. Bahwa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang wanita. Maksudnya bukan laki perempuan, bukan dari awal. Dari awal mula rahim itu ada janin, umur sehari 2 hari, USG nggak akan sanggup. Allah sudah tahu. Bahkan ketika rahim ini belum dibuahi, ketika wanita ini masih berumur 3 tahun, kan ada rahimnya tuh, perempuan kecil ini. Nanti dari rahimnya itu akan mengeluarkan berapa bayi kalau dia menikah. 5 bayi, 6 bayi, 7 bayi. Allah sudah tahu, itu yang dimaksud. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Bukan masalah USG tadi. Maka orang yang mengatakan USG bertentangan dengan ayat ini, akhir surat Luqman, tidak benar. Tidak benar. Fayurjama hatta yamut, dan membunuhnya tidak boleh pakai pistol, tidak boleh pakai penggal kepala, tidak boleh pakai ditusuk. Satu-satunya cara yang boleh adalah direjam. Dan rejam itu dulu ada ayatnya. Ayat rejam ada. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada, di zaman Nabi sudah tidak ada. Dimansuh, dihapus, diangkat oleh Allah. Itu masih ingat 3 macam mansuh, salah satunya ini. Diangkat ayatnya. Tapi
hukumnya masih ada. Oleh karena itu Umar mengatakan barangkali akan datang kaum muslimin yang akan mengatakan rajam tidak ada, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Dan betul kekhawatiran Umar. Sudah banyak kaum muslimin, bahkan tokoh, bahkan ustadz, bahkan kiai menolak hukum rajam. Umumnya para tokoh di negeri kita ini menolak hukum rajam. Kekhawatiran Umar. Au yakhruju 'alal jamaah, atau orang yang keluar dari jamaah, ini pun boleh dibunuh. Apa yang dimaksud jamaah? Jamaah kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di negeri kita ini satu jamaah, kaum muslimin Indonesia. Saya kaum muslimin Indonesia, antum kaum muslimin Indonesia. Keluar, bikin negara sendiri. Aceh misalnya, di Madura misalnya, atas nama Islam. Walaupun orang seperti ini halal darahnya, boleh dibunuh. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin sejengkal, sibran, famata maitatal jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Tidak boleh. Wajib bagi kita untuk terus berada di negara Islam Indonesia ini. Apapun kejelekan negeri ini, penuh dengan korupsi, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keamburadulan, inilah negeri kita. Kita tidak boleh keluar. Ya, kecuali urusan bisnis, urusan sekolah, urusan. Kalau tidak puas, lalu kita mendirikan negara sendiri, haram. Tidak boleh. Halal darahnya. Ya. Kecuali Indonesia ini negara kafir, seperti Jepang, Amerika, dan seterusnya, mayoritas orang kafir, pemimpinnya orang-orang kafir. Boleh, itu pun kalau mampu. Ya, boleh diperangi kalau mampu. Boleh, bukan wajib. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Saya kira 3 ini bukan pembatas. Berapa orang yang oleh Nabi dikatakan tidak dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah? Berapa orang? Kata Nabi, 3. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis, ternyata ada 5, bahkan 6. Ya, berarti 3 ini bukan pembatas. Ya, berapa orang yang bayi tapi bisa bicara? Kata Nabi berapa? 3. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis beliau, ternyata ada 4. Ya, berarti 3 di situ bukan pembatas. Para ulama memahami itu khusus Bani Israel, 3. Kenyataan ada 4 bayi yang bisa bicara, ya kan? Bukan cuman 3. Ya. Termasuk ini. Di sini beliau mengatakan 3. Apakah betul 3? Ternyata bukan batasan. Mari kita lihat. Yang pertama, an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Berarti apa? Jiwa dengan jiwa berarti pembunuh, kisos. Si fulan membunuh saya, dia harus dibunuh. Kalau ahli waris saya menuntut, kalau ahli waris saya memaafkan, ya nggak apa-apa. Ya, karena pembunuhan dalam Islam bukan pidana, bukan negara yang berhak menghukum, tapi perdata yang bersangkutan. Kalau di kita kan tidak. Hukum positif Indonesia, mau menuntut atau tidak, kalau ketahuan membunuh ya dihukum. Dalam Islam tidak. Ya. Oleh karena itu seorang ayah yang membunuh anaknya
Tidak ada kisos. Seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak ada kisos. Dosa besar. Tadi sudah kita bahas. Apalagi ayah membunuh anak, dosa besar sekali. Tapi tidak ada kisos. Yang kedua, wasayyibuz zani. Sayyib biasanya disebut sebagai janda. Maksudnya sudah berkeluarga berzina. Tadi zina muhsan. Oleh karena itu yang belum pernah nikah berzina tidak dirajam, hanya dicambuk 100 kali. Yang terakhir, wattariku lidinihi almufariku lil jamaah, keluar dari Islam, disebut al-mufarik lil jamaah. Man baddala dinahu faqtulhu, bunuhlah orang yang keluar dari agamanya, murtad, keluar dari Islam. Ada yang lain? Ada. Jelas. Apa hukuman bagi pemerkosa? Apa hukuman bagi perampok? Mengambil harta dan memaksa dengan membunuhnya. Dibunuh juga kan? Menzinai binatang, sama. Ini hukumannya juga mati. Nah, berarti lebih dari 3. Beliau menyebut 3 di sini bukan pembatas, sebagaimana contoh-contoh tadi. Dan juga ketika Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira salasata layalin, bersafar 3 hari 3 malam tanpa mahram. Berarti 2 malam 2 hari boleh, 1 malam 1 hari boleh? Tetap tidak boleh. Beliau mengatakan 3 hari 3 malam bukan pembatas, tetapi merupakan sifat safar di hari itu minimal 3 hari 3 malam. Ya. Jadi bukan pembatas. Ada bilangan-bilangan yang bukan pembatas. Ada bilangan-bilangan yang memang pembatas. Langit ada berapa? Langit ada berapa? 7. Pembatas? Iya. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan sebetulnya langit ada 8, ada 9, nggak ada. Langit 7. Nah, berarti 7 langit, bilangan 7 betul-betul pembatas. Ya. Nah, maka butuh ilmu untuk mengatakan bilangan ini pembatas atau bukan, jumlah ini pembatas atau bukan. Butuh ilmu. Tidak boleh kita sembarangan. Ya. Ada berapa orang yang bisa bermanfaat pahalanya bagi si mayit? Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Para ulama memahami pembatas. Kenyataan di luar yang 3 ini tidak ada. Betul-betul 3 itu. Tidak menjadi 4, tidak menjadi 5. Ya. Wala taqtulu auladakum, diulang lagi. Sudah membunuh, sudah disebut, diulang lagi, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Padahal kan sudah termasuk membunuh. Nah, dari sini bahwa membunuh anak yang tidak ada kisosnya tadi dosanya sangat besar, bahkan lebih besar lagi. Taulah kita bahwa tidak mentang-mentang dikisos berarti dosanya paling besar. Ya. Apa hukuman bagi pemabuk tadi? 40 kali cambuk. Nah, sekarang apa hukuman bagi anak yang durhaka kepada orang tua? Apa hukumannya? Menyakiti orang tua, membuat orang tua jengkel, zalim orang tua, ucapannya kotor, dosa besar sekali. Hukumannya apa? Ada yang tahu? Apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, hukumannya apa di dunia ini? Penguasa? Tidak ada. Tidak ada. Apa coba? Enggak ada. Kalau minum khamar ada 40 kali cambuk.
Apa kita katakan minum khamr dosanya lebih besar dari durhaka kepada orang tua? Tidak. Durhaka kepada orang tua jauh lebih besar daripada minum khamr. Jelas, sangat jelas, tidak syak lagi. Nah, dari sini keluar hukum bahwa kisos, adanya kisos tidak menunjukkan itu bahwa dosa besar. Ya, paling besar tidak menunjukkan seperti itu. Marratan bi dzikril khusus wa marratan bi dzikril umum. Membunuh diulang, yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Jangan kalian membunuh, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kan dari awal sudah tercakup gitu. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Apakah ini sia-sia? Tidak, tidak sia-sia. Seperti lafaz tanazzalul malaikatu warruh, malam itu para malaikat turun, dan Jibril malaikat bukan? Iya. Kenapa tidak cukup tanazzalul malaikah, para malaikat turun? Kan Jibril malaikat juga, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menyebut yang khusus setelah menyebut yang umum. Maksudnya apa? Kemuliaan. Maka dengan lafaz tanazzalul malaikatu warruh menunjukkan bahwa Jibril adalah malaikat termulia. Jibril adalah malaikat terbesar, termulia. Nah, begitu juga ini. Membunuh tetangga dosa, membunuh orang kafir dosa yang bukan harbi, ya. Membunuh anak lebih besar lagi dosanya. Tapi tidak ada kisos. Nah, semakin memperkuat kaidah tadi bahwa tidak mentang-mentang kisos berarti itu dosa yang terbesar. Dzalikum wasaqum bih, demikianlah wasiat Allah kepada kalian. Apa wasiat? Apa bedanya nasihat dengan wasiat? Nah, wasiat lebih khusus. Maka wasiat pasti nasihat, nasihat belum tentu wasiat. Orang yang memberikan wasiat berarti dia yakin bahwa ini penting bagi yang bersangkutan, gitu. Oleh karena itu wasiat itu biasanya diberikan oleh orang yang akan apa? Akan mati. Yang kedua, akan safar. Akan safar kan tidak tahu apakah akan kembali lagi ke rumah atau tidak. Nggak tahu kan? Ini wasiat. Maka sebagian sahabat ketika mau berangkat safar, entah ke Yaman, ke Irak, ke Mesir, biasanya minta wasiat pada Nabi SAW. Ya, ada seorang sahabat yang minta wasiat kepada Nabi SAW, lalu Nabi mewasiati untuk selalu bertakwa, ya, dan untuk membaca takbir ketika jalan menanjak, dan membaca tasbih ketika jalan menurun. Berapa? 3 kali, ya. Nah, berarti wasiat adalah sesuatu yang penting bagi dia. Nabi tahu ini penting bagi dia, kan dia belum tahu, ya. Ada lagi orang yang minta wasiat pada Nabi, ya Nabi, wasiati aku, nasihati aku. Maka Nabi menasihati apa? La taqdub, la taqdub, la taqdub, la taqdub, la taqdub, faruddana miraran. Diulang-ulang oleh Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, diulang-ulang. Kenapa? Karena Nabi tahu ini penting bagi dia. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang memberikan wasiat
memberikan nasihat, sebaiknya dia tahu siapa yang sedang dia nasihati. Kalau nggak tahu, kurang bagus. Paling secara umum, jangan tinggalkan sholat. Padahal dia nggak pernah ninggalin sholat, ya kan? Kurang bermanfaat. Tapi kalau kenal, tahu, insya Allah. Saya tahu antum nggak pernah ninggalin sholat, antum sangat dermawan. Tapi saya tahu antum kurang berbakti sama ibu antum. Nah, antum ditelepon saja kadang-kadang nggak angkat. Nah, saya nasihati antum, hati-hati ibu antum. Nah, kan mengenal. Ya, orang yang menasihati sebaiknya faham, tahu siapa yang dinasihati. Secara umum dakwah memang seperti itu. Mengetahui mad'u. Maka ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah kemana? Ke Yaman, Nabi ngasih tahu kepada Mu'ad, yang akan engkau datangi adalah siapa? Ahlul Kitab. Yaman kan negerinya Ahlul Kitab, negerinya orang-orang Nasara, ya. Dan Nabi biasa memakai pakaian buatan Yaman, buatan orang ahli kitab, nggak masalah, halal, ya. Kita sisakan waktu mungkin 7 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang murtad tadi, Ya. dari jamaah. Apakah Ya. langsung dibunuh atau tidak? Karena kaitannya dengan ayat 30 ayat 100 bila seorang murtad kafir, tapi dia bisa maksudnya muslim kafir bisa muslim lagi, bisa balik lagi. Nanti ada kesempatan berapa kali? 3 kali apa? Ya, seperti tadi, 3 kali tersebut tidak merupakan pembatas. Artinya 5 kali, 7 kali, 10 kali nggak masalah. Yang penting dia berakhir dengan keislaman. Ya, barangkali keterangan tadi kurang. Bagaimana? Apakah murtad langsung dibunuh? Tentu tidak. Istitab, disuruh bertaubat, disuruh kembali ke Islam. Nggak mau, baru dibunuh. Berarti dia lebih memilih Kristen daripada hidup, kan gitu. Lebih memilih jadi orang Hindu daripada hidup, ya. Lebih baik mati daripada masuk Islam, kan gitu. Nah, jelas orang seperti ini dibunuh. Tapi kalau dia mau masuk Islam lagi, tidak boleh dibunuh. Nanti 2 tahun Islam, masuk Kristen lagi, ya. Disuruh masuk Islam lagi, lalu dia masuk Islam, 5 tahun masuk Islam, masuk Kristen lagi atau masuk Hindu, disuruh dan seterusnya, ya. Pemerintah tidak boleh membunuh, dan tidak ada kaidah. Ini kayaknya udah kebanyakan, udah 5 kali apa 7 kali nih, udah bunuh aja dah, nggak usah disarankan kembali ke Islam. Nggak boleh, nggak boleh. Tetap kaidah prosedur dalam Islam harus dijalankan, walaupun dia bohong, urusan dia, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya Assalamualaikum. pembunuhan tadi. Kalau misalnya pembunuhan tak sengaja itu loh Ustaz, maksudnya kita nabrak orang. Terus kan kalau pembunuhan tak sengaja itu kan ada dianya kan Ustaz. Misalnya kalau saya berbunuh itu mungkin sekitar 1 miliar ya, atau 2 miliar zaman sekarang. Nah, bila mana pihak korban sama yang nabrak itu berdamai, apakah saya membayar uangnya di bawah 100 ekor unta gitu harganya? Apakah itu pembatas atau enggak Ustaz? 100 ekor unta itu. Jangankan 50 unta, 110 unta, nggak bayar juga nggak apa-apa. Kalau ahli waris memaafkan, gitu. Kan ada 3, dikisos, dimaafkan, dan denda. Dikisos, dimaafkan sama sekali, tidak diapa-apakan, dan denda. Ini bagi yang pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan yang tidak disengaja atau seperti disengaja, kan pembunuhan ada 3. Nah, yang dikisos itu hanya yang pertama tadi, yang sengaja.
sengaja dengan goloknya, sengaja dengan pistolnya, tentu ya. Yang kedua, tidak sengaja, seperti menabrak tadi, atau kita sedang latihan memanah atau apa terkena. Ini tidak sengaja. Ada kisos? Tidak ada. Tidak ada kisos. Yang ada denda dan dimaafkan. Sama dengan yang ketiga, seperti disengaja. Jadi ada sengaja, tidak disengaja. Yang terakhir, seperti disengaja. Apa misalnya? Kita kepret seseorang, ya, kepret. Umumnya dikepret kan nggak mati, masuk saya bunuh dia dengan kepret, kan nggak mungkin, ya kan? Tapi mati juga, mungkin kena penyakit jantung atau apa ya, atau pas dikepret dia jatuh kena apa, mati. Ini apakah sengaja membunuh? Tidak. Secara akal tidak mungkin orang membunuh dengan mengepret seperti itu, ya. Nah, tapi mati. Nah, ini tidak masuk dalam sengaja dan tidak masuk juga dalam tidak sengaja. Berarti seperti disengaja. Apa hukumannya? Dua tadi, denda dan dimaafkan. Wallahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang pertama, yang mengesahkan hukum kisos atau hukum bunuh ini siapa Ustaz? Kalau di Indonesia seperti itu ada. Yang kedua, kalau tadi kan persaksian untuk yang zina besar tadi Ustaz, dari 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan dan hamilan Ustaz. Kalau dia ngaku gimana Ustaz? Yeah. Apakah dihukum juga? Karena aneh kan ada riwayat Rasulullah mendiamkan wanita yang mengaku berzina. Ya. Yang pertama, yang kedua dulu ya. Apakah mengaku itu menyebabkan dia dihukum? Ya. Siapa contoh? Ma'is. Ma'is. Ma'is itu akhirnya direjam kan? Apakah ada saksi? Enggak ada. Apakah ada bukti? Enggak ada. Dia datang sendiri kepada Nabi mengaku, walaupun awalnya Nabi enggak menanggapi. Ma'is datang dari sebelah kanan, Nabi melengos ke sebelah kiri. Ma'is datang dari sebelah kiri, Nabi melengos sebelah kanan. Bahkan ketika Ma'is mengatakan, saya sudah berzina, Nabi mengatakan, barangkali engkau belum, barangkali engkau sekedar memeluk, mencium, ya. Kata Ma'is, tidak, saya betul-betul berzina. Nah, terakhir Nabi bertanya kepada teman-teman di kampungnya, apakah Ma'is suka minum khamar, mabuk? Kalau dijawab suka, berarti tidak dihukum berzina, karena kemungkinan besar dia sedang mabuk. Berarti hukumannya hukuman mabuk, tidak hukuman zina. Inilah Nabi ya. Jadi praktek hukuman dalam Islam tidak gegabah, ditanya sana, ditanya sini gitu. Akhirnya direjam, karena memang penduduk kampungnya mengatakan, kami tahu Ma'is tidak pernah mabuk, tidak pernah minum khamar gitu. Nah, jadi pengakuan sama dengan bukti, sama dengan saksi, bisa menyebabkan seseorang dihukum, direjam. Satu lagi, bagaimana yang mengamalkan pembunuhan kisos di negeri kita? Tentu pemerintah, penguasa resmi, pengadilan. Kalau tidak ada seperti hari ini, ya jangan. Kita tidak boleh mengamalkan. Ya, walaupun yang dibunuh ayah kita, yang dibunuh anak kita, kita tidak boleh membalas si fulan, si pelaku dengan membunuh juga. Tidak boleh. Haram. Ya. Wallahu a'lam. Habis? Ya, saya kira waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.